Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Khususnya kepada para pelajar, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, maupun orang tuanya yang berada di masyarakat pada umumnya, yang memiliki putra-putri atau mungkin cucu sampai saat ini, belum memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan ingin memiliki atau ingin mendaftar karena memang memenuhi syarat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar itu. Nah, bagaimana caranya mendaftar atau biar bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar sehingga mendapatkan bantuan dari program Indonesia Pintar tahun 2021. Nah, kali ini informasi itu akan saya bagikan. Hal ini saya anggap penting mengingat bahwa suasana atau keadaan perekonomian kita saat ini tidak menutup kemungkinan sebelum pandemi kemarin masyarakat ini termasuk masyarakat yang mampu. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga tidak menutup kemungkinan sebagai akibat dari berbagai pembatasan-pembatasan, sehingga termasuk keluarga yang ekonominya menjadi tidak mampu. Dengan begitu sehingga layaklah mereka ini mendapatkan bantuan dari program Indonesia Pintar atau untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, sehingga putra-putri atau putra-putrinya yang bersekolah baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK tidak menjadi terputus karena kemampuan orang tuanya dalam hal perekonomian. Nah, bagaimana cara mendaftar dan berbagai informasi terkait dengan Kartu Indonesia Pintar dan program Indonesia Pintar itu, insya Allah melalui paparan ini nanti menjadi jelas karenanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pelajar dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Amin. Untuk menyingkat waktu, saya bacakan saja. Jadi berita ini saya ambil dari Lampung, berita Lampung ya, ditulis oleh Desi Listiana Anggraini pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 pukul 21.16 waktu Indonesia bagian Barat, dengan judul siswa SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Ini cara daftar KIP agar bisa dapat bantuan PIP tahun 2021. Ini ya, seputar lampung.com. Jadi sekali lagi ini berita saya ambil dari seputar lampung.com. Bantuan Indonesia Pintar yang disingkat dengan PIP itu diberikan kepada siswa atau pelajar jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk paket ABC yang tidak mampu dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda setiap jenjang. Artinya bantuan untuk SD, untuk SMP, SMA, SMK itu tidaklah sama besarannya. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar, yakni pelajar harus memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar dengan cara mendaftar ke sekolah. Jadi daftarnya ke sekolah menggunakan KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera ya, maupun kalau itu tidak punya KKS bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nah, lantas bagaimana cara mendaftar KIP agar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
bisa mendapat bantuan PIP 2021. Simak penjelasannya di bawah ini. Untuk diketahui, hingga saat ini Kemendikbud, sekarang namanya Kemendikbudristek ya, sudah menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar kepada 8,5 juta pelajar. Untuk siswa SD dan SMP, bantuan PIP telah cair sejak 5 Agustus 2021. Jadi kepada para penerima program Indonesia Pintar yang memiliki KIP untuk jenjang SD, silakan yang sudah terdaftar dicek karena sejak tanggal 5 Agustus 2021 itu sudah dicairkan. Sementara bagi siswa SMA dan SMK, bantuan PIP telah cair sejak 31 Juli 2021. Jadi SMA SMK lebih duluan. Bagi siswa atau pelajar SD, SMA, SMK, atau SD, SMP, SMA, SMK, yang belum memiliki kartu Indonesia Pintar, berikut cara mendaftar KIP agar bisa mendapat bantuan program Indonesia Pintar tahun 2021. Dilansir seputar lampung.com dari website indonesiapintar.kemdikbud.go.id, berikut tata cara dan prosedur agar siswa yang tidak mampu bisa memiliki kartu Indonesia Pintar. Ini cara mendaftarnya. Tolong dicatat baik-baik. Kalau perlu difoto supaya bisa mendaftar. Mungkin kalau Bapak Ibu yang kebetulan menyaksikan video ini punya tetangga atau teman yang sebenarnya layak mendapatkan KIP tapi belum dapat, kiranya ini bisa disampaikan bagaimana cara mendaftar. Ini yang pertama, siswa, boleh juga orang tuanya, mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera KKS milik orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Jadi kalau sudah memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS, langsung saja datang ke sekolah. Jika siswa tidak memiliki KKS, jadi kalau tidak punya KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT atau RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Nah, jika sudah memiliki KKS atau SKTM, kartu keluarga sejahtera, atau kalau tidak punya surat keterangan tidak mampu dari RT RW dan kelurahan atau desa, atau dari RT RW kemudian diketahui oleh lurah atau kepala desa, segera hubungi pihak sekolah. Kalau di kursus ya di lembaga kursus atau di lembaga pendidikan terdekat untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya sekolah atau lembaga pendidikan terdekat akan mengusulkan nama peserta didik untuk menjadi calon penerima kartu Indonesia Pintar ke direktorat terkait. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau adik-adik sudah membawa KKS atau kalau tidak punya SKTM, datang ke sekolah, minta supaya putra-putrinya didaftarkan sebagai calon penerima kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi nanti sekolah lah yang akan mendaftarkan. Jadi Bapak Ibu adik-adik cukup datang ke sekolah membawa tadi KKS atau SKTM. Baru nanti sekolah yang akan mendaftarkannya. Jelas ya? Nah, perlu diketahui bantuan program Indonesia Pintar itu diperuntukkan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai sekurang-kurangnya tamat pendidikan menengah. Kurang-kurangnya tamat SMA, SMK.
baik melalui jalur formal, yaitu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau bisa juga jalur non formal, misalnya melalui kejar paket A, paket B, atau paket C, dan juga pendidikan khusus. Jadi kursus itu juga boleh. Jadi nanti kalau kursus ya daftar melalui kursusnya, atau kalau kejar paket A ya melalui kelompok belajarnya. Itu caranya mendaftar. Besaran yang diterima masing-masing siswa berbeda. Mulai dari 450 itu jenjang SD sampai 1 juta untuk jenjang SMA, SMK. Berikut mekanisme cara penetapannya. Mekanisme penetapan penerima bantuan PIP oleh Kemendikbudristek. Yang pertama, setelah tadi sekolah mendaftarkan, maka nanti Kemendikbud akan menyeleksi penerima manfaat PIP dimulai dari pemadanan data antara data dari DTKS dan Dapodik, data keluarga sejahtera dan Dapodik. Yang kedua, setelah itu Puslapdik melakukan verifikasi dan validasi terkait kelengkapan data dan kelogisannya, dan masuk akal atau tidak, logis atau tidak, sebelum dibuat surat keputusan atau SK nominasi penerima PIP. Yang ketiga, Puslapdik dan bank penyalur juga melakukan verifikasi dan validasi terkait rekening penerima yang sudah diaktifasi. Yang keempat, Puslapdik menerbitkan SK pemberian PIP. Kalau sudah selesai verifikasi, nanti Puslapdik akan membuat SK, menerbitkan SK sebagai penerima program Indonesia Pintar untuk melakukan transfer dana kepada penerima bantuan. Jadi nanti dana langsung ditransfer melalui bank langsung ke penerima. Melansir laman program Indonesia Pintar kemdikbud.go.id, pencairan dana PIP 2021 untuk pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK telah disalurkan sejak Juli 2021. Tadi sudah ya, jadi untuk SMA, SMK sudah sejak Juli, untuk SD dan SMP itu Agustus, 5 Agustus. Dan sudah tersalurkan kepada 8,5 juta penerima. Jadi sudah ada 8,5 juta penerima. Andaikan Bapak Ibu sebenarnya putra putri Bapak Ibu atau adik-adik layak menerima tapi belum mendapatkan kartu, bisa mendaftar sebagaimana tadi persyaratan dan cara mendaftarnya. Dan kalau punya KKS, pakai KKS, kalau tidak pakai surat keterangan tidak mampu, datang saja ke sekolah minta supaya didaftar untuk sebagai calon penerima kartu Indonesia Pintar. Nanti sekolah yang akan mendaftarkan ke direktorat yang berwenang atau terkait. Dana bantuan PIP telah diterima pelajar SMA dan SMK per 27 Agustus sebanyak 7,3 juta dan telah mencapai lebih dari 94% dari target keseluruhan pelajar SMA dan SMK yang terdaftar. Sementara pencairan program PIP untuk pelajar SD dan SMP hingga saat ini sudah tersalurkan kepada 1,1 juta penerima per 27 Agustus 2021 serta telah mencapai lebih dari 93% dari target. Pencairan bantuan PIP untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK akan dilanjutkan hingga mencapai target 100%. Nah, berdasarkan informasi terkini dari Puslapdik, saat ini program Indonesia Pintar PIP masih dalam penetapan
aktivasi rekening, dan terakhir akan diinfokan pencairan. Nah, demikianlah Bapak Ibu dan adik-adik, khususnya para pelajar SD, SMP, SMA, SMK, atau Bapak Ibu yang memiliki putra-putri SMA, SMK, yang kebetulan semestinya itu saat ini layak menerima program Indonesia Pintar atau mendapatkan kartu Indonesia Pintar, tapi karena faktor ketidaktahuan atau karena faktor dulu-dulu itu orang tuanya mampu, tapi karena akibat berbagai pembatasan karena COVID-19 sehingga menjadi tidak mampu, kiranya kalau memang menginginkan untuk mendaftar, masih bisa mendaftar, silahkan. Kalau punya KKS, pakai KKS, kalau tidak punya pakai surat keterangan tidak mampu dari RT RW, diketahui lurah atau kepala desa, kemudian daftar ke sekolah, nanti sekolah yang akan mendaftarkan pada proses selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, khususnya memang bagi yang memerlukannya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kalau ada informasi yang kurang tepat atau yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.